Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa semua, ya kita di pertemuan ke-8 ini kita akan membahas tentang permasalahan. Ya, tema kita adalah tentang bauran pemasaran, lokasi dan saluran distribusi. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Pada pertemuan ke-8 adalah tentang bauran pemasaran, lokasi dan saluran distribusi. Materi yang akan kita bahas ya adalah meliputi yang pertama, kegunaan lokasi dan saluran distribusi. Kemudian tipe-tipe distribusi, modifikasi distribusi, dan manajemen konflik dalam saluran distribusi. Ya, ini hal-hal yang akan kita bahas pada tema ke-8 ini, dan ini memang sesuatu hal yang sangat penting dan harus kita pahami. Yang pertama adalah tentang kegunaan lokasi dan saluran distribusi. Bauran pemasaran selain produk adalah place. Place adalah lokasi, dan lokasi mempengaruhi biaya produksi. Lokasi itu memang merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang menentukan nanti sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya usaha yang akan kita jalankan. Saluran distribusi suatu gabungan penjualan dan pembelian yang bekerja sama memproses, menggerakkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang kita bahas adalah tentang fungsi saluran distribusi. Yang pertama adalah sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah agent, sebagai agen atau wholesaler, bisa langsung mengambil barang dalam jumlah yang besar. Ini tentunya kita bisa pahami ya, bahwa ketika agen ya atau wholesaler ini memang bisa mengambil satu dalam jumlah yang besar dari perusahaan, kemudian untuk dipasarkan ke retailer ya, jadi ke penjual eceran. Kemudian selanjutnya adalah fungsinya kalau perusahaan yang menjual tentunya harus menunggu konsumen datang dan jumlah yang dibeli relatif sedikit. Maka dari itu memang perlu dipertimbangkan tentang bagaimana penyaluran distribusi yang lebih efektif. Ini salah satu fungsi yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah sebagai alat komunikasi. Jadi sebagai alat komunikasi yang penyalur antara produsen ke konsumen. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai alat bantu penjualan. Ya, dalam hal dengan kata lain adalah sebagai promosi. Kemudian selanjutnya yang akan kita bahas adalah dengan tipe-tipe distribusi. Ada beberapa contoh sederhana tipe-tipe yang kita kenal dalam pendistribusian, yaitu yang pertama yaitu produsen langsung ke konsumen. Ya, produsen langsung ke konsumen, walaupun memang ini yang tipe yang paling sederhana. Jadi dari perusahaan langsung ke yang konsumen, langsung ke pemakai yang membutuhkan, yang menggunakan ya. Kemudian dari produsen baru ke retailer ya, kalau bahasa kita ya pedagang eceran ya, kemudian baru ke konsumen, ke masyarakat. Kemudian dari produsen kemudian ke wholesaler, baru retailer, kemudian ke konsumen. Wholesaler itu biasa dengan agen itu hampir sama ya. Kemudian produsen, agen, retailer, konsumen. Jadi produsen pabrik, pengusaha, kemudian agen agen, kemudian setelah itu baru ke penjual eceran, baru ke konsumen.
Kemudian yang terakhir adalah produsen, agen, wholesaler, retailer, dan kemudian konsumen. Nah, ini beberapa tipe-tipe distribusi yang kita bisa ketahui. Kemudian modifikasi distribusi. Jadi kita yang akan dibahas di sini adalah tentang perubahan penyaluran di dalam pasar, meliputi yang pertama perubahan di pasar konsumen dan perilaku konsumen, apakah berkembang atau menyempit, dan ini juga akan menentukan alternatif apa yang terbaik kita sebagai alternatif apa tentang penyaluran yang bagaimana yang paling efektif, ya. Ini memang pengusaha harus betul-betul jeli, harus betul-betul tepat dalam menganalisa. Kemudian yang kedua adalah timbulnya kebutuhan baru sehubungan dengan jasa, suku cadang, atau bantuan teknis. Ini juga akan menentukan perkembangan model seperti apa, ya, sistem penyaluran yang akan pengusaha gunakan, sehingga barang produk yang dihasilkannya sampai ke konsumen. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pandangan atau perspektif pesaing. Nah, ini tentunya setiap perusahaan bagaimana caranya supaya tetap eksis walaupun di tengah-tengah persaingan yang begitu ketat, sehingga tentunya harus selalu menciptakan hal-hal yang berbeda yang menarik konsumen. Kemudian selanjutnya adalah perubahan kemampuan finansial perusahaan. Nah, ini tentunya ketika finansialnya makin berkembang atau turun barangkali, ya, ini akan menentukan bagaimana penyaluran yang akan dilakukannya. Kemudian selanjutnya adalah perubahan volume penjualan produk. Ya, semakin besar produk yang dihasilkan, tentunya penyalurannya harus memilih satu penyaluran yang harus tepat guna, lebih efektif dan efisien bagaimana supaya sampai kepada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah perubahan pada strategi produk. Misal produk baru, nah, strategi harga bagaimana, penurunan harga yang besar untuk merebut dominasi pasar. Ya, tentunya ini bisa dipahami, ya, bahwa ini memang sering terjadi di dalam dunia usaha. Dan strategi promosi atau penekanan pada iklan. Ini satu hal yang memang kita harus perhatikan dalam memodifikasi pendistribusian supaya produk sampai kepada konsumen. Kemudian selanjutnya adalah munculnya strategi baru dan inovatif. Dan memang setiap perusahaan harus bagaimana selalu bisa berinovasi, ya, karena apalagi di tengah-tengah munculnya pesaing-pesaing baru yang memang sebenarnya di dalam setiap macam usaha pasti akan muncul persaingan, usaha apapun bentuknya. Nah, maka dari itu setiap pengusaha, ya, harus menentukan, memilih bagaimana cara yang terbaik, yang paling efektif, efisien, dan menarik para konsumen. Kemudian selanjutnya, ya, baik, ini selanjutnya nanti yang akan kita bahas juga tentang bagaimana cara mengatasi konflik. Nah, itu bagaimana seorang pengusaha harus bisa memanage memanage setiap konflik yang ada, ya. Bagaimana memanage konflik itu supaya konflik itu bisa justru bukan menurunkan usahanya, tetapi justru bisa semakin berkembang. Nah, tentunya konflik itu harus juga di-manage dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu yang paling menentukan adalah setiap pengusaha harusnya memang memilih seorang manajer yang memang bisa menentukan berkembangnya perusahaan.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.